Mungkin boleh dijelaskan kalau dari usaha atau dari ISSP sendiri, bagaimana Anda melihat kondisi terkini dari industri baja nasional di tengah gejolak ekonomi utamanya yang datang dari global dan juga perlambatan permintaan mungkin dari sektor konstruksi dan juga manufaktur sendiri. Silakan Pak Jo. Jadi kalau dari sisi global sendiri memang tadi sudah disebut adanya tambahan tarif untuk sektor baja ya. Ini sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama memang Indonesia sendiri termasuk dalam negara-negara yang dikenakan tarif tinggi. Tetapi harus dilihat di sisi lain bahwa ada negara-negara yang tadinya tidak terkena tarif itu, misalnya Kanada, Meksiko gitu ya, kemudian bahkan Jepang dan Korea yang tadinya menikmati kuota bebas bea begitu, sekarang kena semua. Jadi memang meskipun tidak kemudian membuat daya saing Indonesia langsung menjadi bagus begitu ya, tetapi ini sedikit banyak mempengaruhi daya saing kita di Amerika. Jadi yang tadinya mereka nggak kena bea masuk sama sekali gitu, sekarang mereka kena bea masuk seperti kita begitu. Nah, memang yang menjadi masalah adalah perubahan ya. Jadi kita sampai sekarang kan ini kayak tarif ini kayak tiap hari bisa berubah begitu ya. Tiap malam bisa berubah, kemudian belum lagi masih ada tuntutan, belum ada masalah challenges yang lain gitu. Ini yang kita memang, dan semua pengusaha lain pun masih ngelihat ini sebenarnya gimana sih kondisi ke depan. Ya, itu dari global. Nah, dampaknya ada dua. Yang pertama memang tadi yang secara langsung adalah ekspor kita ke Amerika seperti apa begitu. Yang kedua yang sudah jelas kelihatan adalah kenaikan barang-barang ekspor Cina ke wilayah ASEAN yang sudah naik hampir 16-20% begitu. Nah, ini yang memang saat ini sektor baja belum terlalu terpengaruh, tetapi kalau kondisi ini berkelanjutan dan pemerintah tidak melakukan suatu langkah-langkah proteksi yang aktif gitu ya, bukan tidak mungkin kemudian produk-produk baja Cina pun semakin banyak akan masuk ke Indonesia. Oke, berarti permasalahan dua terbesarnya adalah yang pertama adalah ketidakpastian dari kebijakan atau dari apa yang diterapkan secara global. Yang kedua adalah dari persaingannya itu sendiri. Mungkin saya atau saya bahas satu-satu begitu. Kalau dari ketidakpastian sendiri, akhirnya kalau dari ISSP bagaimana cara mengubah strategi bisnis supaya bisa bertahan? Karena kan ya itu tadi, ini arahnya belum bisa ketebak dan apa yang diterapkan juga tidak jangka panjang, nampaknya berubah-berubah. Strategi apa yang akhirnya diterapkan? Untuk ekspor ke Amerika memang kita nggak banyak, itu sekitar hanya mungkin 3-4% dari total sales ya. Jadi kami juga sekarang sudah mulai melakukan diversifikasi ekspor antara lain ke Australia dan belakangan yang semakin banyak ini ke Timor Leste. Gitu ya. Kemudian tentunya negara-negara lain yang memang kita sudah siapkan seperti misalnya Eropa. Kami juga sudah melakukan langkah-langkah preemptif misalnya dengan melakukan pengurangan emisi karbon. Jadi pada saat nanti produk kami masuk di Eropa yang mengenakan CBAM ya, Carbon Border Measurement, itu kita sudah siap begitu. Kalau dari segi utilisasi sampai saat ini sudah sampai berapa persen, Pak? Kita utilisasi sebenarnya memang agak panjang kalau dibahas karena mesin pipa itu sifatnya range ya, jadi bukan satu. Tapi kira-kira kalau sekarang mungkin utilisasinya sekitar 65-70%. Oke, baik. Berarti kalau dari jawaban Anda tadi berkaitan dengan kebijakan atau apa yang diterapkan oleh Amerika Serikat berubah-ubah, ini kan juga sudah mempengaruhi strategi dari perusahaan sendiri. Lalu kalau dari perspektif persaingan, kira-kira strategi apa yang akhirnya dilakukan oleh perusahaan untuk supaya bisa tetap bertahan di tengah persaingan, utamanya karena banyaknya produk dari China yang masuk? Ya, memang kalau dari sisi persaingan, kita harus betul-betul memanfaatkan posisi kita sebagai pemain lokal. Ya. Di dalam perusahaan sendiri kita selalu memperkuat akar-akar distribusi sampai dengan ke grassroots. Jadi sampai dengan ke end user yang paling kecil, misalnya bengkel. Nah, kita yakin hal-hal ini yang mungkin akan lebih sulit ditembus oleh pemain-pemain luar Indonesia. Ya, tentunya kami berharap ada bantuan dan ada support dari pemerintah, misalnya dengan regulasi TKDN atau yang sejenisnya seperti itu, sehingga juga mereka pun punya insentif untuk mempergunakan produk lokal. Oke, dari dua tantangan besar ini, apakah sudah terasa dampaknya dari laporan keuangan, Pak?
Kalau dari laporan keuangan mungkin belum ya, karena kan kita punya AR days itu kira-kira 67 hari. Jadi kira-kira kalau kita jual sekarang, dapat duit itu nanti kira-kira 2 bulan lagi. Jadi apa yang terjadi sekarang itu kira-kira yang sudah terjadi kira-kira 2 bulan lalu kan. Gitu. Dan ke depan pun sebetulnya kita lihat kondisinya sebenarnya sampai saat ini masih tidak terlalu jelek gitu ya. Cuma kan memang kita ngeliat yang pasti adalah challenges-nya semakin tinggi. Nah itu yang memang kita harus selalu berupaya proaktif untuk menghadapi challenges-challenges yang ada. Oke, baik. Apakah ada upaya juga dari misalnya efisiensi cost production begitu di tengah dua tantangan yang ada ini? Iya pasti. Jadi selain dari kompetisi ya kita juga secara internal selalu melakukan cost down baik dari sisi produksi maupun dari sisi pendanaan. Jadi semua divisi di tempat kami itu ditargetkan untuk melakukan cost down. Gitu. Termasuk juga bahkan bagian keuangan ini yang makanya kami melakukan penerbitan obligasi supaya bisa menekan cost of fund kami. Kalau dilihat dari bahan baku begitu, apakah memang ada juga potensi untuk melakukan cost down atau cost efficiency? Kalau dari sisi bahan baku yang kita lihat adalah seperti ini. Jadi sekarang ini di Indonesia sudah ada 3 pemain baru di sektor hulu, ya. Ada Lautan Steel, ada Dexin dan ada New Asia begitu. Nah, dengan adanya 3 pemain lokal baru ini kemudian memberikan dampak positif karena kita lebih mudah melakukan inventory management daripada kita harus melakukan impor secara langsung. Karena kalau impor kan lama ya, kirimnya lama. Kalau lokal kan lebih cepat begitu. Nah, tentunya inventory management yang lebih optimal akan berdampak langsung kepada pengurangan kebutuhan modal kerja dan pengurangan terhadap biaya bunga.